Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri Nivari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B ingin menjelaskan tentang am dan khas, amr dan nahi, mutlak dan muqayyad, serta hakikat dan majaz. Yang pertama yaitu pengertian dari am dan khas. Lafadz am adalah lafadz yang memiliki makna umum yang di dalamnya terdapat dua makna atau lebih. Sedangkan lafadz khas adalah lafadz yang mengandung makna khusus atau satu pengertian. Poin pertama yaitu mengenai am. Am menurut bahasa artinya merata, yang umum, dan menurut istilah adalah lafadz yang memiliki pengertian umum. Terdapat semua yang termasuk dalam pengertian lafadz itu. Dengan pengertian lain, am adalah kata yang memberi pengertian umum meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Al-am menurut istilah usul fikih adalah lafdol mustaquli jami wa ayasluhu bihasbi waqti wahidi daf'at. Lafadz yang mencakup akan semua apa saja termasuk padanya dengan satu ketetapan dan sekaligus. Contohnya seperti am salah satu lafadznya mufrad mu'arraf bi'al yang ditaksis pakai al terdapat pada surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Terdapat juga pada firman Allah yaitu kullu nafsin da'ibat mauti. Tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 135. Contoh lain terdapat pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kullu ra'i musluhu an ra'ibat. Setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Am itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, am yuradu bihi am, yaitu am yang disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan untuk dapat dikhususkan. Contohnya terdapat pada Quran surat Hud ayat 6 seperti lafadz Bismillahirrahmanirrahim wa ma min dabati fil ardi illa 'alallahi rizqaha wa ya'lamu mustaqraha wa mustaqdaha kullu fil kitabil mubin. Selanjutnya ada am yuradu bihi khusus, yakni adanya lafadz am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am itu adalah sebagian dari satuannya. Misalnya terdapat pada lafadz al-nas dalam firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatu bai'atu ma'amu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminal walillahi ala annasi hijju baiti min do'a ilaihi sabilan wa man kafaru fa innallaha aniyul anil alamin. Kalimat al-nas adalah am yakni seluruh manusia. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah khusus, yaitu orang-orang mukhalaf saja. Karena menurut akal tidak mungkin Tuhan mewajibkan haji bagi orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang tidak akhil. Petunjuk akal ini yang menjadi qarinah yang menghilangkan arti keumuman ayat tersebut. Yang ketiga ada am makhsus, artinya am yang khusus untuk am atau am mutlak. Am seperti ini tidak disertai dengan qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan tidak disertai pula dengan qarinah yang menghilangkan keumumannya. Pada kebanyakan nas-nas yang didatangkan dengan sigat umum tidak disertai qarinah sekalipun qarinah lafdiyah, ahliyah ataupun urfiyah yang menyatakan keumumannya atau kekhususannya. Dan di sisi kepastian hukum lafadz am wajib diperpegangi atau diamalkan hingga ada dalil lain yang menetapkan pentakhisisannya. Karena diketahui
mengamalkan nas-nas yang bersumber dari Alkitab adalah dan sunnah, hukumnya yaitu wajib. Ada juga permasalahan yang terjadi pada am, yaitu kata benda tunggal yang dimakrifatkan dengan alif lam. Wa akholullah al-baih wa haramar riba. Pada Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kata al-bahi atau jual beli dan al-riba adalah kata benda yang dimakrifatkan dengan alif lam. Oleh karena itu, keduanya adalah lafaz am yang mencakup semua satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Selanjutnya ada khas. Khas adalah lafaz yang menunjukkan arti tertentu, khusus, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu kebalikan dari am. Seperti huwal lafdol maudu'u li makna wahidi maklumin alal ifrid al infirad. Suatu lafaz yang dipasangkan pada suatu arti yang sudah diketahui maklum dan menunggal. Kata khas adalah isim fa'il. Khas adalah isim fa'il yang berasal dari kata kerja, yaitu khadada, yukhdidu, yukhadida, kho'adim. Artinya yang mengkhususkan atau menentukan. Dalam istilah ushul fikih, yang dimaksud dengan khas adalah malayatan nawalu daf'at sabi'ina fada'at min ghairi adin. Artinya, sesuatu yang tidak mencapai sekaligus dua atau lebih tanpa batas. Menurut istilah, definisi khas adalah lafaz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti Muhammad, atau menunjukkan satu jenis seperti lelaki, atau menunjukkan beberapa satuan terbatas seperti 13, 100, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafaz-lafaz lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup semua satuan itu. Terdapat pada juga firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Asr ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafil khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi, yang dikhususkan pada ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Pengkhususannya pada ayat tersebut adalah dengan jalan mengecualikan, yakni dengan memahami huruf isti'na, yaitu Allah. Ada juga khas mengandung makna lain, yakni firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, tetapi jika kamu berkepung atau oleh musuh, makna hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Lafaz 3 hari dan 7 hari dalam ayat ini menunjukkan pada bilangan pasti, tidak mengandung kemungkinan untuk ditambah atau dikurangi. Lafaz seperti ini termasuk khas yang tidak mungkin diartikan lain. Atas dasar itulah dikatakan bahwa ialah khas, bersifat khatli.
Jika ada dalil yang menunjukkan pengalihan lafadz khas dari makna yang sebenarnya hakiki, maka makna lafadz tersebut tidak lagi qat'i. Misalnya, kalimat hakim membunuh pidana. Kalimat ini mengandung kemungkinan makna, yaitu hakim menetapkan hukuman bagi pidana dengan hukuman mati. Maka seperti inilah yang didukung oleh dalil, karena wewenang hakim hanyalah menetapkan hukuman, bukan melaksanakan hukuman. Tetapi ada juga kemungkinan makna lain dari kalimat tersebut, yakni hakim memegang benar-benar membunuh terpidana. Hanya kemungkinan ini amat kecil karena tidak didukung oleh dalil. Oke, selanjutnya mengenai amr dan nahi. Poin pertama ada amr. Amr adalah perintah dan nahi adalah larangan. Dalam ilmu ma'ani atau salah satu cabang ilmu retorika Arab, tidak setiap bentuk amr menyatakan makna hakiki atau perintah, dan tidak pula setiap bentuk nahi menyatakan makna hakiki atau larangan. Bisa juga didefinisikan suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah untuk meminta bawahannya mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Lafadz amr secara bahasa al-amr yang berarti perintah atau suruhan. Amr adalah kebalikan dari nahi yang berarti larangan. Sedangkan secara istilah para ulama banyak mendefinisikan amr disebut sebagai kata yang menunjukkan permintaan untuk melakukan apa yang diperintahkan dari arah yang lebih tinggi. Merupakan kata yang menunjukkan permintaan untuk melakukan apa yang diperintahkan dari arah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Maksud ungkapan yang lebih tinggi kedudukannya dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pemberi perintah. Sedangkan yang lebih rendah kedudukannya adalah makhluk sebagai pelaksana perintah. Contoh lafadz amr yang menunjukkan kepada selain wajib karena khorinah tertentu. Yang pertama ada anjuran seperti fakatibuhum in kalimtum fihim khair. Artinya, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Quran Surat An-Nur ayat 33. Yang kedua, israt, membimbing atau memberi petunjuk seperti wa ushidu ida tabayatum. Artinya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Perintah lain sebagai contoh wa'budullah, sembahlah Allah. Perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ma'ruf diantaranya mengamalkan rukun Islam, bersikap jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, sedekah, silaturahim, menghormati orang tua, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga aurat, dan berbuat terpuji lainnya. Seperti terdapat pada surat Al-Imran ayat 104, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal takun minkum ammata yad'una illal ajkhai wa ya'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa aulaika humul muflihun, yang artinya hendaklah di antaramu ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat yang benar dan melarang berbuat mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya pengertian dari nahi. Lafadz nahi secara bahasa adalah an-nahi, yang berarti larangan. Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan
sebagai tuntunan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Nahi bisa diartikan juga sebagai suatu lafaz yang digunakan oleh seseorang yang tinggi tingkatannya kepada yang rendah tingkatannya dan meninggalkan suatu pekerjaannya. Jadi, nahi adalah suatu lafaz yang mengandung makna tuntutan meninggalkan sesuatu perbuatan. Nahi yaitu larangan meninggalkan perbuatan yang dilarang untuk melakukannya. Contoh lafaz nahi yang menunjukkan haram yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur robba as'afa musdo'ah. Yang kedua, ada perkara yang tidak ada perintah kami maka ia tertolak. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Hurumat alaikumul mauta walaktumu wal ahmu al khair. Perbuatan mungkar antara lain berbohong, iri dan dengki, takabur, nifak, mengadu domba, berbuat zalim, menyuap, memukul, membunuh, dan berbuat yang tidak dibenarkan oleh Islam dalam pandangan Islam. Menyeru kepada kebenaran dan menegakkannya, menafkahkan harta di jalan Allah, dan berjuang melawan kezaliman merupakan perbuatan penting yang ditekankan dalam nahi mungkar, sehingga sudah menjadi kewajiban manusia untuk menghidupkan dan memelihara perbuatan ma'ruf serta menghilangkan perbuatan mungkar. Contoh lain yakni menunjukkan selain haram yaitu terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya Ya ayyuhalladzina amanu idza nuhiya lidati min yaumil jumu'ati fas'a illa dzikrallahi waduru bait dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Larangan berjual beli dalam ayat tersebut menurut mayoritas ulama usul fikih menunjukkan hukum ma'ruf, karena ada indikasi yaitu bahwa larangan tersebut bukan ditunjukkan pada esensi jual beli itu sendiri, tetapi kepada hal-hal yang di luar zatnya, yaitu adanya kekhawatiran akan melalaikan seseorang dari bersegera pergi sholat Jumat. Oleh karena itu, orang yang tidak wajib sholat Jumat seperti wanita tidak dilarang melakukan jual beli. Selanjutnya, pengertian dari mutlah dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya batasan, sedangkan muqayyad adalah bentuk lafaz yang menunjukkan hakikat dengan adanya batasan, baik itu sifat tambahan terdapat lafaz mutlak tersebut yang lainnya. Seperti contoh pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina yudahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qala afqaru irrur rahbati min qabli an yakmasan. Artinya, dan orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa mereka ucapkan, maka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istrimu itu tercampur. Arti sendiri dari kata mutlak yaitu ambil dari akar kata yaitu atlak atau yatlak, itlak. Mutlak secara etimologi berarti bebas dari batasan. Kata mutlak secara sederhana berarti tiada terbatas dalam bahasa Arab. Kata mutlak berarti yang bebas tidak terikat. Menurut Al-Khudhari, mutolak
madalla alayya far'id au afro'id sani'ati biduni qabdin mustahila lafdho. Artinya, mutlak adalah perkataan yang menunjukkan satu atau beberapa objek yang tersebar tanpa ikatan bebas menurut lafadz. Dalam rumusan yang berbeda namun saling berdekatan, Amir Saifuddin mengutip beberapa definisi para ulama usul fikih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Amidi memberikan definisi, yaitu huwal lafdhul ad-dalu ala matlauli sab'ihi fil jinsi'i, yaitu artinya mutlak ialah lafal yang memberi petunjuk kepada matlul atau yang diberi petunjuk yang mencakup dalam jenisnya. Yang kedua ada Abu Zuhrah mengajukan definisi al-fadlu al-mudola huwa adini yaudu alal ma'du'ihi min ghairi nadari illa wahidati au jam'i au wajfi bal yadlu ala al-ma'ihati min khosuhi, yang artinya lafadz mutlak adalah lafal yang memberi petunjuk terhadap maudhu'nya atau sasaran penggunaan lafadz tanpa memandang kepada satu, banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Contoh dari lafadz mutlak adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Mujadilah ayat 58 yang menjelaskan tentang khifarat bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan zihar terhadap istrinya, yaitu fatakru rohobati min qabli an yatamasa. Artinya maka wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istrimu itu bercampur. Oleh karena itu, pengertian ayat ini adalah kewajiban untuk memerdekakan seorang budak dengan jenis apapun juga, baik yang mukmin ataupun yang kafir, tanpa adanya ikatan. Contoh lain terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38, yaitu bismillahirrahmanirrahim wassarahu wassarafat fatta'u aidiyahu ma khazza'a bima kasabat nakala minallah. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lafadz iyad dalam ayat di atas berbentuk mutlak, yakni keharusan memotong tangan tanpa diberi batasan sampai daerah mana dari tangan yang harus dipotong. Selanjutnya pengertian dari mukhoyat. Mukhoyat adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas atau haid. Seperti contoh dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93, yaitu bismillahirrahmanirrahim wa ma kana limu'min an yaqula mu'minan illa khatta wa man qatala mu'mina khatta wa taqriru raqabatin mu'minat. Artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lain kecuali karena bersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Lafadz budak di atas dibatasi dengan yang beriman. Selanjutnya, contoh lain masalah wudhu yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum illa sholati wa'silau wujuhukum wa yaqdiyakum illal lamarafiq. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Lafadz iyad dalam ayat wudhu ini berbentuk mukhoyat karena diikat dengan lafadz ilal marafihi atau sampai dengan siku. Ketentuannya
Hukumnya adalah kewajiban mencuci tangan sampai siku. Dari dua ayat di atas terdapat lafadz yang sama, yaitu lafadz iyad. Ayat pertama terbentuk mutlak, sedangkan yang kedua berbentuk mukhayyad. Keduanya mempunyai sebab dan hukum yang berbeda. Yang mutlak berkenan dengan pencurian yang hukumnya harus potong tangan, sedangkan yang mukhayyad berkenan masalah wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dari sini yang disimpulkan bahwa yang mutlak tidak bisa dipahami menurut yang mukhayyad. Selanjutnya yang terakhir ada hakikat dan majaz. Majaz adalah cabang, sedangkan hakikat adalah pokok. Hakikat yaitu haqiqoh mustakmal fi mawadi'a lahu bi khofi di khidobi fatbi. Artinya hakikat ialah lafadz yang dipergunakan untuk menunjukkan makna yang dicetak menurut urf atau kebiasaan mutakalim dalam pembicaraannya. Secara etimologi, hakikat merupakan dari kata haqqo yang berarti tetap. Ia bisa bermakna subjek atau fa'il sehingga memiliki arti yang tetap atau objek maf'ul yang berarti ditetapkan. Pengertian hakikat adalah lafadz yang digunakan pada makna yang ditetapkan saat lafadz tersebut dicetus pertama kali. Maksudnya, lafadz itu digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Menurut Ibnu Subki menyatakan bahwa hakikat adalah lafadz yang digunakan untuk apa lafadz itu ditentukan pada mulanya. Ibnu Khudamah mendefinisikan sebagai lafadz yang digunakan untuk sasarannya semula. Sementara Al-Sakisi berpendapat bahwa hakikat adalah setiap lafadz yang ditentukan menurut asalnya untuk hal tertentu. Contoh seperti kata kursi. Menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata kursi itu sering digunakan pula untuk pengertian kekuasaan. Namun tujuan semula kata kursi bukan untuk itu, tetapi pengertian kursi yaitu sebagai tempat duduk. Yang kedua yaitu majaz. Wal majazu lafdu mustakmal biwad'i thani li'alatin faya jibu sawku al-wadhi hajman la ala sabhimat la li fi al-mawhi wa huwa wahihu fil al-hadi. Artinya, majaz adalah lafadz yang digunakan dengan peletakan makna kedua karena adanya sebuah al-akhil penghubung. Maka dalam majaz wajib didahului adanya wudhu atau atas makna pertama. Tidak wajib didahului istimal atau penggunaan menurut versi ashah. Dan majaz diakui keberadaannya dalam kalam Arab menurut ashar. Jadi majaz adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menjelaskan suatu lafadz selain makna yang tersurat di dalam nas atau teks, karena adanya persamaan atau terkaitan baik antara makna yang tersurat di dalam teks maupun maksud yang terkandung di dalam teks tersebut. Majaz didefinisikan oleh para ulama sebagai lafadz yang menunjukkan makna tidak sesuai dengan asalnya. Contohnya, yang pertama yaitu kata keledai yang kita gunakan untuk menunjukkan makna seseorang yang lamban. Dalam hal ini tentunya kita tidak bisa secara serampangan menggunakan sembarang kata untuk menunjukkan makna majaz. Harus ada keterkaitan antara makna hakikat dengan makna majaz agar penggunaan kata tersebut bisa tepat. Keterkaitan ini biasa disebut dalam kajian gaya bahasa Arab atau balaghah sebagai a'laqah. A'laqah itu sendiri ada kalanya berupa keserupaan atau lainnya. Majaz yang menggunakan a'laqah atau keserupan disebut sebagai majaz isti'arah. Contohnya seperti yang telah disebutkan seperti di atas, yakni seseorang yang lamban kita sebut dengan keledai karena
memiliki titik temu berupa sifat lamban. Sementara majas yang menggunakan a'laqoh selain keserupaan disebut sebagai majas mursal apabila kemajasannya terjadi pada kalimatnya itu sendiri. Contoh selanjutnya yang kedua yaitu pada kalimat hujan memberikan pakan bagi ternak kami. Sedangkan apabila kemajasannya terletak pada penyandaran kalimat maka disebut sebagai majas akli. Contohnya kalimat hujan menumbuhkan rerumputan. Meskipun semua kata dalam kalimat tersebut menunjukkan makna hakiki, namun secara penyadarannya kalimat kita tahu bahwa Allah lah yang maha menumbuhkan segala sesuatu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah pelafatan, salah pengertian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.